Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat-sobat Alkor dimanapun anda berada. Kali ini untuk video kali ini spesial ya, karena ini di akhir-akhir bulan Ramadan. Banyak yang nggak mau kita review karena di jasa pengiriman yang sudah overload, dan makanya kita mau cari konten-konten yang lain ya. Dan kali ini saya nggak lama ke sini ya, ke IDS Iwan De Setia Nurseri. Serem juga ya itu nama studionya, Studio De Setia, dan greenhouse-nya ada di atas sana ya. Ya, konsepnya konsep hutan kan, berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya ya untuk punya greenhouse untuk showroom jualan. Tapi kalau dia konsepnya konsep hutan di atas rumah. Wah, keren, serem, agak serem juga ya. Kita coba nanti akan ngobrol-ngobrol tentang seputaran berbagai macam jenis tanaman hias ya, tapi kebanyakan dia di anthurium yang jadul-jadul ya. Kita ke sana dan kita ngobrol apa aja, karena saya juga nggak punya tema apa yang mau kita bicarakan untuk hari ini. Pokoknya ngisi kekosongan di akhir-akhir bulan Ramadan. Baik, kita langsung menuju ke greenhouse yang atas. Nah, itu ada Mas Iwan ya. Halo Mas Iwan. Selamat apa kabar, siang. Mas Iwan? Baik. Wah, ini langsung tak gangguin ini Mas Iwan. Ya, sampai biasa. Nyiram-nyiram ya Mas Iwan. Ya, kesibukan petani. Wah, alhamdulillah. Nah, Apa kabar ya? tak matikan dulu. Oh, siap-siap. Ya, oke. Wah, tumben ini Ya. Alokasi Corner datang. Ya, ini Mas, Apa kabar? karena kesibukannya untuk review harga kan nggak mungkin. Makanya kita iseng-iseng aja. Oh Langsung iya, di masa lebaran. Berkunjung di tempatnya Mas Iwan, karena nggak ada yang mau direview karena di overload jasa pengiriman. Nah, kali ini daripada kekosongan konten ya, kita review lagi ketemu. Kita bahas apa aja yang penting bermanfaat untuk sobat-sobat Alkor ya. Siap. Terima kasih. Konten ini bermanfaat baik kita maupun bermanfaat untuk semua penonton yang ada di Alkor ya. Ya. Baik Mas Iwan, karena ini kita nggak direncanakan ya, nggak direncanakan. Jadi kita mau bahas apa juga bingung ya. Nah, untuk sobat-sobat Alkor, sedikit mengulangi, dia adalah Mas Iwan ya, Iwan IDS Iwan De Setia, untuk nama hibridannya ya, IDS series Production ya. IDS series. Kalau kita ada beberapa hibridan dari dia, banyak kuping gajah dan beberapa jenis anthurium yang lain. Iya. Tapi coba nanti kita karena yang hibrid aja sudah pernah kita review juga, pernah kita konten di awal-awal dulu, mungkin 6 bulan yang lalu ya Mas. Ya, betul. Kita kali ini coba yang di depan ini aja lah, buat bahan-bahan ini pertanyaan saya ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya, dan mungkin teman-teman juga ya, beberapa pertanyaan kaitannya dengan beberapa anthurium yang di depan ini ya. Kita nggak usah cari-cari yang lain, ini yang di depan saja. Ini ada beberapa jenis gelombang cinta variegata. Iya Mas. Jemani variegata Mas ya. Jemani variegata. Nah, ini untuk pertanyaan mendasar ya. Pertanyaan mendasar untuk sebagai petani. Ini presentasi dari semai biji, kan ada generatif maupun vegetatif. Nah, untuk prosentase yang dari biji itu berarti generatif ya. Kemungkinan besar mana di anthurium gelombang cinta variegata sama mungkin Jemani variegata? Untuk ya, karena sebelumnya saya terima kasih Alokasi Corner sudah mau datang ke sini. Jadi untuk gelombang cinta variegata dengan Jemani variegata itu langsung saya shoot untuk prosentase untuk kekuatan genetisnya itu lebih kuat di gelombang cinta. karakter
daripada Jemani. Jemani ya. Iya. Untuk Jadi prosentase kekuatan genetisnya, genetis untuk varigatanya turunan itu lebih kuat di gelombang cinta. Nah, artinya kalau dari Jemani itu masih mudah untuk berubah gen, tapi kalau varian gelombang cinta ini karakternya masih tetap kuat. Menurun dari induknya itu masih apa? Masih persentase dari induknya itu persentasenya lebih besar. Gitu. Kalau itu kan karakter fisiknya. Karakter fisiknya kan lebih kuat di Anthurium gelombang cinta. Gelombang cinta. Gelombang cinta mau anakannya ribuan juga anaknya sama ya. Iya. Gelombang gitu. Tapi kalau Jemani kan beda ya. Iya, macam-macam. Kalau dari anakan kalau Jemani itu karakternya sangat berbeda. Dari 1000 variatif, mungkin 1000 juga perbedaannya. Tapi kalau gelombang cinta hampir sama kan? Hampir sama. Nah, ini yang saya tanyakan di awal tadi, prosentase varigata untuk anakannya. Untuk varigata. Jadi anakannya muncul berapa persen untuk varigata? Kalau untuk genetis varigatanya di gelombang cinta itu ada. Jadi kalau untuk dari induk betinanya varigata, ini prosentasenya yang saya alami itu meskipun induknya ini menor, gitu ya. Itu prosentasenya tetap kecil ya. Iya, dibandingkan untuk Jemani. mutasi ya, untuk mutasi ke varigata untuk hibridnya. Karena mutasi gelombang cinta ini secara genetisnya untuk ke bibit itu masih apa ya? Susah sekali untuk menurun kan gitu. Nah, tapi kalau untuk sebagai apa serkut jantannya untuk penyilangannya ini lumayan kuat. Gitu. Gennya itu lumayan kuat. Misalkan gelombang cinta kita tembakkan ke Hukeri atau ke Jemani. Nah, ini dari bibitnya Jemani atau Hukeri ini yang serkut jantannya dari gelombang cinta ini lebih banyak prosentasenya. Nah, jadi itu ya untuk perbedaan mungkin yang dialami Mas Iwan. Yang saya alami ya. Jadi dia sudah mempraktekkan sendiri, jadi prosentasenya untuk gelombang cinta varigatanya kemungkinan lebih sedikit Jemani ya. Dibandingkan Jemani. Jadi ada nih, saya lihat juga di Mas Iwan ada yang varigata apa namanya putih ya. Putih, ini polkadot, terus ada yang sudah varian ke black. Lah ini yang masih jarang di pasaran. Nah. Ini yang gelombang cinta hitam. Hitam, black gitu ya. Iya. Black. Ini Nah, kalau yang varigata putih polkadot itu lebih kuat sepertinya ketimbang yang kuning itu Mas. Iya. Untuk apa? Varigata polkadot ini adalah genetis turunan dari antara Hukeri dan gelombang cinta. Jadi kalau genetis varigata itu yang paling kuat di antara semua Anthurium yang saya tahu adalah dari varian Hukeri. Nah, kalau gennya dari Hukeri ini untuk ke varigata ini memang kuat banget. Makanya yang lebih dulu keluar varigata itu di pasaran itu pasti varian-varian silangan dengan Hukeri. Gitu ya. Nah, rata-rata sebagian besar dari Hukeri. Kuat ya. Ya. Jadi inilah beberapa jenis varian di tempatnya Mas Iwan Gondrong. Ada yang varigata putih Kak, polkadot, yang ada yang seri black. Ini sudah pernah menyilangkan Mas untuk kemudian untuk tujuan kedepannya menjadi pink atau apa gitu. Iya. Nah, inilah dalam proses bertani ya kita memang harus terus update ya. Jadi mana yang beredar sekarang, yang lagi booming itu pasti akan ada masanya sampai ke puncak dan akan turun. Nah itu makanya sebagai petani harus kreatif untuk terus update, membuat varian-varian baru. Makanya di sini saya menyiapkan bahan-bahan gelombang cinta varigata, banyak banget bahan-bahan induk ini untuk memproses hibrid-hibrid baru dari varian gelombang cinta. Nah tujuannya tetap ke arah color ya, warna, Anthurium warna. Karena basicnya basicnya dari Anthurium warna itu satu dari
varian varigata dan black varian. Nah, ini basic dasarnya dari Anthurium warna. Dari jenis baik apapun. Itu yang warna kuning maupun warna kuning sama black. Iya. Gitu ya. Dari Nah, warna merah maron, terus itu apa? Gabungan antara ini apa? Klorofil hijau kuning daun dengan hitam. Nah, hitamnya itu kan hitam semu maron kan itu. Jadi kalau kita campurkan klorofilnya daun antara warna kuning dan klorofil warna hitam, ini muncullah warna-warna merah maron, terus ada yang warna-warni, kolaborasi tiga warna seperti itu. Nah, kedepannya saya mempersiapkan dari varian gelombang cinta, karena ini gelombang cinta dulu pernah menjadi rajanya Anthurium di Indonesia ya, yang cukup menghebohkan dengan nilai yang sangat spektakuler. Fantastis ya. Dan banyak yang trauma dengan gelombang cinta. Ini sudah hampir ya sudah lebih dari 15 tahun saya kira. Perlu kita update lagi. Gitu. Iya, saatnya tampil kembali. Tapi harus di-upgrade ya. Harus update. Variannya harus ya, variannya harus update kan. Seperti halnya bagaimana Jemani atau Hukeri ini bisa tetap eksis seperti semua tanaman lain lah. Ini karena dia terus update varian, update penyilangan, terus hibrid-hibrid baru yang dari dasar tanaman masing-masing, jenis masing-masing kan gitu. Nah, di sini saya kebetulan sudah ada yang black gelombang cinta varian hitam, terus makanya saya siapkan yang banyak beredar itu. Kebetulan kemarin saya belanja varigata, yang jenis-jenis varigata, makanya saya perbanyakkan ini yang varigata ini sebagai induk betinanya untuk yang disilang dengan varian black varian. Jadi proyeksinya luar biasa ya, karena memang semuanya serba ada kemungkinan. Jadi ini Mas Iwan nih sahabat karibnya, kalau teman-teman sobat semua kalau mengamati tentang dunia pertanaman ya, sahabatnya Mas Nugrus ya. Kalau tahu teman-teman, Nugrus itu tiap hari nongkrongnya sama dia. Jadi yang nggak pernah dipikirkan kaladium ya, Mas Nugrus itu kan AC kaladium itu ya. Udah sangat tersohor juga. Untuk Mas Nugrus juga dulu punya impian, yang pengen warna seperti ini, yang nggak bagi orang awam nggak mungkin terjadi, ternyata terjadi. Dan dia kumpulnya sama Mas Iwan. Nah, itu tiap hari Mas. Kita ya sama dia ya. Iya, berteman baik dan saling sharing lah. Kita saling sharing, kebetulan dia bergerak di bidang kaladium. Nah, karena kita deket, akhirnya saya mencari yang varian lain Anthurium, karena memang dasarnya dari dulu saya lebih memahaminya itu di Anthurium dari tahun 2005, 2006 sampai boomingnya 2007. Nah, terus sempat vakum, terus saya mulai lagi dari tahun 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan banyak varian, banyak jenis, mulai dari kuping gajah, yang varian-varian lama tetap saya simpen. Ini adalah bahan-bahan dasar untuk penyilangan. Karena varian-varian lama itu genetisnya masih cukup kuat, jadi prospek sekali untuk membuat karakter baru kan gitu. Jadi luar biasa banget ya untuk Mas Iwan ini. Sebenarnya untuk genus tanamannya sebenarnya luar biasa banyak ya. Dulu juga pernah kita konten tentang persilangan berbagai jenis Anthurium, bahkan di bawah itu banyak untuk monstera dan banyak jenis-jenis pilus juga banyak. Cuma kan karena tadi saya dadakan saja Mas Iwan. Jadi spontanitas saja, apa yang di depan kita bahas gitu aja. Jadi proyeksi Mas Iwan luar biasa ya untuk kedepannya, menghilangkan beberapa jenis Anthurium khususnya untuk gelombang cinta menjadi varian yang baru, generasi yang baru dan lebih berwarna tentunya. Lebih berwarna. Dan ini di sini ada, kalau kemarin waktu konten awal itu kan saya masih di kuping gajah. Nah, ini kuping gajah sudah
banyak beredar dan sudah berkembang biak, Cari banyak lagi alternatif lagi di pasaran. Ya solusinya kita tetap upgrade untuk mencari produk yang belum banyak beredar di pasaran. luar biasa ya. Nah ini untuk mempertahankan stabilisasi peredaran tanaman di Indonesia ini, perlu stabilisasi kan gitu. Kalau kita fokus pada satu jenis terus, ini ada masanya puncak dan ada masanya turun. Kalau sudah turun kita nggak ada cadangannya, biasanya putus asa terus menghilang kan gitu. Makanya lebih enak kalau kita bisa terus update. Memang ada yang fokus di penjualan, ada yang fokus sebagai ini distributor. Nah, Mas kita Iwan juga ke fokus ke apa? saya lebih fokusnya ke ini breeding ke hibrid-hibrid gitu baru ya. Pokoknya tani aja, Tani, ciptaan aja gitu. Wah, terserah kalau mau jualan. kalau untuk nanti pemasaran bisa ke teman-teman sobat Alkor, itu mereka udah banyak sekali varian-varian. Varian-varian dari ITS series yang di-review di teman-teman Alkor juga. Dia cuma di belakang layar. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Sebenarnya Mas Iwan juga kalau mau konsultasi, mau order tanaman juga bisa langsung sama beliau. Nanti juga nomor WA-nya tentu saja langsung saya cantumin juga di sini maupun nanti di kolom deskripsi. Ini Mas Iwan, pokoknya saya tanya terus ya. Biar silakan. Biar nggak bosen, nggak jenuh juga di bulan-bulan puasa ini karena nggak ada kegiatan juga. Ini Mas Iwan seberapa yakin sih, karena pemula biasanya kan bosen gitu. Kalau nggak laku nggak bosan. Nah, untuk konsistensi merawat konsistensi itu seperti apa sebenarnya sih, biar nggak bosan nggak jenuh gitu? Biar nggak bosan nggak jenuh, kita sebenarnya sudah tahu ya sejak dulu meskipun naik dan turun, petani tanaman hias itu mereka selalu eksis dan ada. Itu kita lihat di tempat misalkan di Malang, di Bogor, kalau di Semarang sini, di Bandungan itu sentra-sentra itu tetap laku. Jadi nggak pernah mereka tetap makan dari tanaman. Kesibukan dan aktivitas mereka cuma dari itu. Jadi nggak perlu kreatif biasa gitu ya. Nggak perlu putus asa. Kalau naik turun harga tanaman itu sudah normal kan. Jadi seperti hukum ekonomi, bukan cuma tanamannya, apapun itu kalau lagi stok produk minim sedikit dan permintaan banyak, harga akan naik. Kalau lagi banyak produk dan permintaan sedikit, maka harga turun itu sudah wajar. Nah, untuk bisa harga stabil, kita kan harus pinter-pinter. Jadi untuk koleksinya. Jadi nggak hanya 1-2 jenis tanaman saja, karena naik turunnya jenis tanaman ini bervariatif. Kayak kemarin sempat pilo booming, dan kalau anthurium saya kira meskipun boomingnya pilo atau yang lainnya keladi dan macam-macam, ini tetap eksis. Selalu ngikut aja ya? Iya, ngikut terus. Mau apa aja booming. Di sini anthurium mau booming ngikut. Apapun, ini anthurium nggak pernah surut. Makanya saya lebih cenderung untuk utamanya itu memang di anthurium kan, itu untuk breedingnya, untuk membuat varian hibrid-hibrid baru yang belum ada di pasaran, sehingga agar ini biar pecinta tanaman hias ini nggak bosan. Ketika dia sudah bosan dengan koleksinya, ada yang baru, nah ini kan kita tertarik lagi, ada semangat baru lagi kan gitu. Bikin racun ya Mas. Iya. Bikin racun. Jadi orang mulai bosan, racun lagi biar semangat lagi. Nah ini coba saya lihat ya. Iya, silakan. Karakter gelombang cinta. Karakter gelombang cinta. Ini. Tapi kalau yang hijauan jadul malah nggak punya Mas. Hijauan jadul ada di bawah, masih tetap eksis. Ya. Masih tetap jadi untuk sobat-sobat Alkor, karena yang varian black ya, keren. Yang black ya.
Kemudian saya tunjukin ya satu persatu, ini yang varian polkadot ya. Polkadot ya. Katanya putih ya. Dan itu hitamnya gelombang cinta ke semua daun, nggak cuma di pupusnya aja. Jadi Gitu. genetis karakter apa? Banget, ya. Genetis klorofil hitam daunnya, nah, gitu kalau warna Klorofil. daun. Nah, klorofil daunnya warna hitam ini kuat. Kuat banget ya. Nah, Kemudian juga ada yang ini. nah, ini terah lawas yang Ini cukup bagus. Memang batangnya juga pendek nih. batangnya pendek, Cakep. Cuma Karakter katanya kuat. nggak terlalu stabil ini ya. ya variegatanya nggak begitu kuat. Wah, karakter daunnya yang luar biasa. Karakter daunnya luar Karakter biasa. daunnya yang kuat. Ini yang karakter variegatannya kuat, cuma Nah, karakter ini nggak daunnya terlalu ya, nggak agak tipis gitu ya. tipis. Inilah Tipis. sampel kalau varian Hukeri itu ini varian gelombang cinta dengan Hukeri ini. masuk Ukeri sini. Iya. Nah ini yang sampingnya ini Ukeri juga apa? Nah, ini Hukeri. Ukeri ya, Kalau Hukeri ini kuat ini. kuat banget. Karakternya kuat untuk basic penyilangan ke anturum lain. Jadi sebagai jantannya ini cukup sangat kuat. Hukeri itu varian genetis variegatanya. Penyerbukan sangat kuat ya. Dan Iya. ini varian gelombang cinta selanjutnya yang tadi Iya. yang variegatanya minor, tapi ini stangnya agak panjang, Stangnya agak daunnya panjang. agak tipis ya. Itu Nah, ada lagi. gabungan ini ya, Gabungan. gabungan antara Hukeri dan nganunya jelas. Nah, kemudian coba yang lain coba Mas. Iya. Dan ini ada Varian juga lain. yang varian basicnya tetap di gelombang cinta masih kuat, tapi variegatanya cukup menor. Ini variegatanya Nah, ini nih yang cakep ya. Kuningnya kayak kuning mentega ya. iya, Luar biasa. seperti ini nih yang berkualitas. Kalau di varian gelombang cinta ini variegatanya Keren. grade A kan gitu. Keren. Seperti ini. Ya. Ini nilainya pasti akan berbeda. Yang ini juga varian ada Hukerinya kalau itu. kelihatan ya. Ah, Kemudian ini juga ini splitannya ini. oh sama ya. Iya, satu splitan. trah. Jadi kita perbanyak. Ada lagi yang sampingnya vegetatif. apa itu? Nah, ini yang variannya gelombang cinta lawas. Ini adalah hibridnya Neo Gemani. Ini hibridnya Gemani dengan gelombang cinta. Oh gitu ya. Ya, Itu termasuk Dulu. terah lama juga. ini terah lama. Disebut wave gem atau banyak dikenal juga dengan Neo Gemani. Ini pernah dibahas di Anthurium Klaten, blogernya Anthurium Klaten, dan ini cukup lama. Ini koleksi lama. Itu jarang muncul kayak di permukaan. Ya, Umum, sekarang saya lihat ini masih jarang muncul di pasaran karena keterbatasan barang produk. Makanya disinilah yang saya simpen. Wah, Karena semakin sedikit produknya, nilainya semakin tinggi. keren ya. Tuh ada beberapa kasanah yang luar biasa ya kita belajar. Nah, Terus itu apa nih yang ini nih? nah Masuknya itu. ini Hukeri Jadi diangkat bisa Mas? bisa. Ini Hukeri yang termasuk ada gen gelombang cintanya. Ini malah ini ya. Nah, ini Hukeri hitam. Ada gen Separuh ya. Ini Separuh gabungan. gelombang, separuh kayak gitu. Terus variegatanya ini daunnya udah gelap. Jadi itu ya. daunnya agak gelap. Formnya daun. Gelap. Terus variegatannya inilah nanti yang menuju gelombang cinta pink itu. Nah, mengarah ke gelombang cinta pink atau gelombang cinta tricolor, gelombang Gelap. cinta warna. Ini dari bahan-bahan ini induknya. Gelap Kayak gini, campur gelap variegata. variegata ya. Basic gelombang cintanya keriting, daun kecil. Cuman gabungan dengan Hukeri. Luar biasa. Ada lagi untuk varian yang lain Mas? Nah, ini juga sama. Ini juga gabungan Hukeri dengan gelombang cinta. Ini yang polkadot. Dari Hukeri polkadot. Tapi lebih Terus ke gelombang arah cinta. Hukerinya kalau ini ya. Nah, cuman daunnya melebar, dominan ke gelombang Hukeri ya. Hukeri, tapi batangannya ini masih pendek-pendek. Nah, dan daunnya cukup tebal dibandingkan Hukeri umumnya. Ini cukup kaku. Gen gelombang cinta masih masuk kan. Luar biasa tadi.
Sebenarnya kita nggak nyangka ya mau bahas apa, ternyata sekarang mau bahas gelombang cinta ya. Mas Iwan, Ini ada lagi nggak untuk tambahan-tambahan? varian-varian ini masih varian-varian gelombang cinta yang baru yang belum keluar karakternya. Kalau yang ini mulai pupus merah kan itu awalnya, tapi gen warnanya belum begitu kuat. Kita tunggu aja karena proses untuk stabilisasi gen itu cukup lama. Ya, cukup lama, bertahap dari masing-masing jenis. Ada banyak varian gelombang cinta variegata di tempatnya Mas Iwan ya, sampai tercacar kemana-mana ya. Karena kita banyak. juga Alkor kesini juga nggak punya tema yang khusus sebenarnya ya. Nggak cuman melihat banyak gelombang cinta ya kita angkat saja. Nggak cuman gelombang cinta, Jemani pun variegata masih tetap diminati pasar, terutama Jemani variegata yang berdaun lebar, daun mangkok. Ini basicnya dulu masternya Anthurium, the bestnya Anthurium Indonesia dulu Jemani Cobra. Nah ini hibridnya Coptic variegata. Nah, ini Coptic munculnya jenis variegata. Ini dari dulu sampai sekarang masih diminati karena memang besarnya itu cukup elegan, mewah gitu. Daunnya lebar, variegatanya bisa apa, full ke semua daun, batiannya bagus. Nah ini cukup diminati di pasaran. Keren ya untuk varian Jemani variegata yang jadi. Dan ini termasuk kakeknya dari beberapa jenis, mau muncul dari yang ini mangkok variegata maupun yang lain hibrid ya. Jemani saya yang apa? Ini gabungan antara Jemani Cobra dengan Jemani mangkok. Nah, hibridnya Jemani Cobra dengan Jemani mangkok ini cukup fuable daunnya. Cobra mangkok gitu ya. Cobra mangkok, ya. Karakter gabungan kedua karakter antara Cobra dan mangkok ini cukup tebal daunnya. Dan itu ya, Mas Iwan. Iya. Sementara itu dulu ya. Malah terfokus ke berbagai jenis Anthurium gelombang cinta ya. Nah, yang masih belum banyak di pasaran. Apa? Black ini gitu? Black Jemani. Jemani black ya. Ini Jemani hitam. Jemani black. Nah, ini masih banyak diburu di pasaran. Nah, ini kita persiapkan sebagai bahan induk untuk penyilangan dengan variegata, Anthurium variegata. Jadi nanti bisa saja untuk bikin wave gem atau wave gem variegata atau Hukeri Jehok variegata dengan basic warna hitam, Jehok pink, segala macam varian bisa kita buat kalau kita punya bahan-bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu untuk warna ya seperti tadi, kembali ke genetis warna hitam dan klorofil warna variegata kuning maupun putih. Itu yang nantinya ke depan bisa memunculkan hibrid-hibrid multicolor. Itu semuanya luar biasa. Pokoknya terima kasih Mas Iwan ya sudah bincang-bincang ngobrol, pokoknya tambah ilmu dan tentu saja tambah konten saya ya. Jadi nggak bingung lagi. Ada selingan juga di menjelang hari raya Idul Fitri dengan konten yang sangat luar biasa. Tentu saja semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk Mas Iwan. Ya, sama-sama. Berbagi selamat ya. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua sobat Alkor. Kalau ada kata dan salah dari saya, perilaku maupun ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu, Mas Iwan. Dan tentu saja ini sangat bermanfaat, dan saya juga Alkor minta maaf apabila ada kata atau perilaku yang salah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa, ketemu lagi Mas Iwan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.